saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama kembali bertemu dalam renungan harian hari ini, Rabu tanggal 22 April 2026. Bersama-sama nas yang akan kita baca dan kita renungkan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membaca bagi kita sekalian hanya pada ayat yang ke-6 saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Di dalam perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau memberi tema untuk renungan kita pada malam hari ini, ketaatan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dan keberhasilan adalah impian dari semua orang. Sesudah kebangkitannya dari kematian, dan ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Ketika para murid-muridnya saat mereka mencari ikan. Para murid sudah semalaman mencari ikan, namun tidak juga mendapatkan ikan. Mereka kelelahan, sia-sia segala usaha yang sudah mereka lakukan, dan sudah merasa putus asa. Yesus Kristus yang tidak dikenal lagi oleh para muridnya memerintah mereka untuk menebarkan jala. Para murid bertindak. Mereka lalu menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Meskipun mereka belum mengenali bahwa itu Yesus Kristus, mereka tetap taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan setelah mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka mendengar dan melakukan perintah Yesus Kristus, bukan kekuatan manusia semata. Ketika melakukan perintahnya, kita melihat mereka memperoleh hasil yang sangat banyak, sehingga mereka kesulitan menarik jala. Mereka berhasil menangkap ikan yang banyak. Setelah semalaman mereka gagal mendapatkan ikan, dan dalam perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus, ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menebarkan jala kembali, mereka memperoleh hasil yang sangat banyak, sehingga mereka kesulitan menarik jala. Mereka berhasil menangkap ikan yang banyak. Tentu saja dalam masa transisi yang membingungkan pasca kebangkitan, Tuhan Yesus memberikan semangat para murid dan mengarahkan kembali tujuan mereka. Keberhasilan mereka bukan hanya bergantung
pada keahlian atau pengalaman mereka sebagai seorang nelayan. Setiap harinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Tetapi lebih dari itu, mereka mau mendengar arahan dan perintah Tuhan Yesus. Ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jelas bahwa keberhasilan datang dari ketaatan kepada Yesus Kristus. Ketaatan telah mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kehidupan kita juga terkadang berada dalam situasi seperti para murid. Ketika kita bekerja, ataupun ketika kita berusaha, bahkan ketika dalam studi atau dalam segala hal, dalam rencana dan upaya yang kita lakukan, walaupun kita sudah mengerjakannya semaksimal mungkin, berupaya sebaik mungkin, terkadang tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Dalam keadaan demikian, tentu kelelahan, kejenuhan, keputusasaan, dan patah semangat membuat kita menjadi menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau menyalahkan waktu, atau juga bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Karena itu, kita jangan cepat-cepat berputus asa, kecewa, bahkan menyalahkan Yesus Kristus atas kegagalan, ketidakberhasilan yang telah kita lakukan, yang kita terima, walaupun kita telah berupaya melakukannya semaksimal mungkin. Lalu jangan pula kita mengandalkan diri sendiri. Kita melihat murid-murid sudah berusaha sepanjang malam, tetapi gagal menunjukkan bagaimana manusia sering bekerja keras dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi akhirnya gagal karena tanpa bimbingan Yesus Kristus. Mari kita selalu meminta bimbingan Yesus Kristus. Jika kita taat kepada firman Tuhan, Dia akan memberkati segala usaha kita. Tetaplah berharap sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Andalkan Dia dalam segala sesuatu. Dengan mendengar dan melakukan arahannya, kita mengalami berkat dan keberhasilan yang melimpah. Ketaatan pada Tuhan Yesus mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mari kita semua tebarkan jala kita, yaitu dengan berdoa dan bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat, damai sejahtera senantiasa kita rasakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Kami ada dan sampai saat ini oleh karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan bersama dengan Tuhan memampukan kami melakukan setiap tugas, kerja dan karya kami. Dalam segala sesuatu kami tidak dapat melakukannya sendiri. Tuhan yang memampukan kami, dan bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan hal yang tidak dapat kami lakukan sendiri.
Terima kasih ya Tuhan Allah. Kau senantiasa memberkati akan kehidupan kami, bahkan perjalanan kami selanjutnya. Segala usaha, segala pekerjaan, segala pendidikan studi, segala hal yang kami akan kerjakan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Arahkan kami, bimbing kami, dan biarlah telinga kami senantiasa mendengarkan akan sabda Tuhan. Dan biarlah hidup kami dalam ketaatan kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang memampukan kami bersyukur dan berdoa. Amin.